Halo bosku, jumpa lagi dengan saya dengan Bersalam. Kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas soal yang sering ditanyakan para sahabat juga. Saya akan jelaskan di sini yang sering ngegas tinggi ya, atau overspeed ya, atau limit atau runaway ya. Jadi ada beberapa sebab yang saya mau bahas dulu, cuma 3 bagian saja ya. Jadi yang pertama yang sering saya upload juga di video-video sebelumnya, pertama yang paling sering plunyer macet di posisi gas tinggi. Jadi pada saat mesin dimatikan, plunyer dalam keadaan macet ya, dalam posisi ngegas tinggi. Jadi pas saat di start maka dia akan ngegas tinggi. Kedua, setelan RPM-nya terlalu tinggi. Ya. Yang ketiga, yang paling sering juga, gear dari rack-nya atau kontrol rack-nya rusak. Jadi saya akan tampilkan video-videonya juga dan contoh-contohnya supaya para sahabat nanti tidak gagal paham. Ada beberapa sebab ya, 3 atau 4 atau 5 nanti saya kumpulkan semua penyebabnya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak bosku. Semoga video dari kami bermanfaat. Salam sukses, salam otomotif. Lanjut kita ke videonya bosku. Oke bosku. Nah yang ini salah satunya bosku, plunyer macet ya. Jadi inilah penyebabnya meraung ya. Jadi alangkah baiknya diperiksa holdernya dulu sahabat ya. Oke bosku, lanjut. Dan yang ini lagi bosku, bagian kontrol racknya atau penggeser gasnya ini ompong, dan plunyernya juga sudah pada aus sebenarnya. Tapi bukan gara-gara plunyer ya, dia meraung, tapi dikarenakan pada bagian gear racknya atau kontrol racknya atau penggeser gasnya, penggeser gear pinionnya ompong. Jadi pada saat gigi gear pinionnya ini nyangkut, akhirnya keganjal dan terjadilah meraung atau overspeed atau ngegas bandang. Ini dia gear racknya ya, kelihatan di bawah plunyernya ini. Oke bosku, jadi begitu aja. Kalau untuk penyebab yang ini, itu bagian gear racknya yang bermasalah, atau kontrol slicknya juga biasa juga yang bermasalah, atau yang menggeser gas ya, yang di bawah plunger ini ya. Kalau yang untuk di racknya sudah nyata tadi kita lihat bermasalah, dan camshaftnya juga dan bearingnya masih bagus. Jadi pas yang ini ya hancur ya sahabat ya. Jadi kandas terus gear racknya di situ. Oke, sudah nyata dan positif, kita harus ganti gear racknya atau kontrol racknya bosku. Oke bosku, semoga video ini bisa dipahami dan dimengerti ya maksud dari kami ya. Jadi kita akan lanjut. Nah seperti itu ya bosku, bagian gear racknya ompong atau rusak aus, sehingga kontrol rack di bagian gear pinionnya atau penggesernya atau selip gasnya macet ya, karena dia giginya itu keganjal, akhirnya dia overspeed ya, atau seperti itu, sehingga mesinnya meraung. Jadi seperti video itu tadi, semoga dipahami. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya bosku. Oke. Kalau untuk kontrol rack yang masih bagus seperti ini ya, masih lancar untuk ngegas dan matikan ini ya, masih lancar bergerak, berarti kontrol racknya masih aman bosku. Oke bos. Ini ada 2 yang macet ini,
sama yang ini macet. Oke, overspeed, injection pump, control rack or control rack not sliding smoothly, defective governor. Jadi itu ya, artinya injection pump mengalami control rack macet. Itu biasanya ya. Dan defective governor spring too weak, atau spring atau pair dari governornya lemah ya, atau kurang kencang. Terus bagian star spring atau pair cacingnya ini biasa putus ya, jadi tuas akselerasinya atau penyeimbang gasnya tidak ada, sehingga gasnya tidak terkontrol, akhirnya meraung. Oke bosku. Or playback governor not effective function, atau bisa dibilang bagian playbacknya atau loncengnya atau kupu-kupunya yang tidak efektif secara cara kerjanya ya. Jadi sehingga biasa diakibatkan nutnya rusak, dan biasa juga karena governornya pecah, dan biasa juga karena springnya atau pairnya patah ya. Jadi sehingga gas semakin tinggi ya, dan meraung. Oke bosku, atau ngegas bandang. Jadi itulah penyebabnya, ada 3 yang sering terjadi ya. Oke, jadi lanjut kita bahas yang lain lagi yang sering terjadi, yang pernah kita alami bosku. Oke bosku. Oke, jadi pernah juga terjadi seperti ini. Mesinnya tidak bisa dimatikan dan mesinnya ngegas terus, dikarenakan oli masuk ke ruang bakar, sehingga meskipun kita putuskan minyaknya atau kita lepaskan minyaknya, masih akan tetap mesinnya hidup terus bosku, karena oli terbakar. Oke lanjut, kita akan buka dan kita cek dulu bagian penahan ya, atau penahan racknya yang di belakang sini. Jadi biasa juga nut atau baut atau skrunya lepas ya, jadi sehingga kontrol racknya tidak terkontrol. Kalau yang jelasnya seperti ini. Ini dia bagiannya yang biasa jatuh ya, atau lepas karena getaran mesinnya. Jadi cek dulu yang itu, karena di sini tempat penahannya ya, jadi dia di situ sampai limitnya ya, atau low-nya ya. Jadi ini yang ada coakannya. Oke lanjut, kita akan buka. Setelah kita periksa di belakang, nutnya atau murnya atau skrunya masih ada, langsung kita buka dulu bagian fuel load adjusternya atau bagian setelan fuelnya ya. Dan setelah kita buka, ternyata seperti ini. Kita lihat di bagian torsi springnya sudah jatuh ya, sudah kita buka, dan star springnya atau percacingnya ini juga sudah putus, makanya kontrol gasnya tidak terkontrol. Seperti ini.
sudah putus. Ini dia sahabat ya. Jadi kita akan buka, kita cari putusnya di mana. Semoga ada mesin di dalam. Dan sudah kita cek semua, sudah jelas start springnya patah. Ini dia bosku, sudah putus ya. Jadi kita akan langsung buka dan kita akan coba cek semua. Dan yang ini juga lepas ya, jadi inilah yang menahan slip ya. Oke, lanjut kita bongkar bosku bagian governornya. Oke bosku, berikutnya baru kita bisa bicara sahabat ya, soalnya bising betul. Langsung aja kami buka dulu semua sahabat ya. Oke sahabat, ini sudah kita lepas robotnya. Tinggal kita lepas sekelnya di bagian ini sahabat ya, atau biasa orang bilang per cacingnya. Ini dia sahabat ya, di bawah ya patahannya ya, jatuh. Oke, akhirnya bertemu lagi dia dengan patahannya. Tinggal kita carikan alatnya, terus kita pasang kembali nanti. Oke, kita pasang di covernya dulu, terus kita kaitkan lagi di body boss bomb yang di tempat kait tadi pertamanya ya, supaya kita sama-sama tidak gagal paham. Seperti ini sudah dikaitkan. Oke, tinggal kita pasang sekel yang ke control racknya ya, supaya bisa ngegas lagi atau bisa dipakai mesinnya ya. Jangan lupa dipasang sahabat ya, seperti ini ya, sudah dipasang semua. Oke, seperti ini sudah dipasang di control racknya. Oke, semoga video ini bermanfaat sahabat ya. Oke, setelah ini saya berikan soal yang saja. Setelah kami pasang, terus kita coba lakukan sebelah kasih ya. Oke, terima kasih sudah menonton ini, dan semoga sehat selalu dan kita selalu berbicara dan berhenti yang berlimpah ini ini. Oke, jadi kami pasang dulu saja. Semoga terima kasih dan kita coba lakukan. Oke, sahabat, ini dulu di video modifikasinya di video sebentar lagi akan selesai ini. Mari kita coba videonya. Terus lagi supaya tidak gampang, biasa menonton, tidak skip supaya bisa terjelasan, tidak terlalu sekali. Karena bisa kebanyakan penjelasan dan prakteknya. Hanya tidak berbisa, mohon maaf, sebelumnya tidak salah dan kekurangannya mau dimaafkan. Oke, saya lanjut dulu saja. Kami terakhir nanti pemasangan video dan hasilnya berikutnya saja. Untuk yang tidak bawahnya. Semangat, pokoknya lebur sampai selesai. Ini jelasnya. Oke. Ayo kita tutup. Nah, selesai sahabatnya, tinggal yang biasanya tinggal kita pasang terus kita mulai start mesinnya. Kalau tinggal mesin sahabatnya, atau para engineer, mesin kapal atau mekanik, nah inilah selalu pertanyaannya. Yang penting uangnya tetap bersih sahabatnya, tetap semangat, tidak rasakan. Oke, biasakan dengan bekerja yang jelas dan penuh konsentrasi. Oke, mohon maaf jika videonya tidak lengkap karena kalau tidak berarti mesinnya tetap sahabatnya. Bukan situ, tidak enak rasanya dari video mesinnya ya. Mohon maaf sahabatnya dari kali ini kita mas. Oke. Oke, tak sahabatnya. Oke, saya belum bilang kita bisa masuk ke sahabatnya. Jangan lupa cuci dulu semua atau dikasih karbon cleaner atau chemical supaya masih semua isi sahabatnya. Oke. Semoga video bermanfaat, sukses. Oke, tinggal tiba dasarnya, kita pasang naknya, remunya, dan pancinya, baru kita coba lipat sahabatnya. Oke.
Oke, terakhir kita isi oli dulu sahabat ya. Kita isi oli dulu supaya tetap ada pelumasan dan bisa bertahan lama sahabat ya. Oke, itu dia star springnya, nampak dari sini ya sahabat ya. Nah, ini kelihatannya. Jadi kalau kita stop mesin, maka dia akan bergeser ke sini ya. Itu tandanya kontrol red-nya mati. Kalau digas dia ke kiri ya. Oke, kalau di stop gini dia tergeser ya, atau menarik kontrol red-nya seperti ini ya. Begitulah fungsi kontrol red, menggeser flunya. Mesinnya sudah dipakai lagi untuk berlayar karena sementara di jalan tadinya dia rusak sahabat ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita sesama pelaut atau engineer lainnya. Oke, ini untuk gearbox D300 yang kita sudah perbaiki sahabat ya. Oke, perlu diingat jika D300 ini atau sudah mulai ada suara kasar di gearbox, ya tolong diperhatikan bahwa tidak aja tali dia untuk pengecahan dari box trigger sepeda setelah lagi kita akan mengadakan belajar dia bilang saat sudah kita main bro belum ya dan inilah juga salah satunya penyebabnya meraung karena nutnya ini kendor ya, jadi harus hati-hati bosku. Oke bosku, penyebab mesin sering meraung atau ngegas bandang atau overspeed yang ini ya, star springnya ini patah ya, jadi ini menarik gas terus ya. Jadi sehingga kontrol red-nya tergeser terus, jadi ini yang patah ini ya, star springnya. Kalau ini juga terlalu lemah, naik turun gasnya ya. Kalau ini torsi springnya atau tekanannya ya. Terus kalau yang ini slipernya, ini sekelnya ya, slipper. Kalau ini disetel ini ya, ini yang bagian ini juga biasa mesin. Kalau ini lepas, yang ini baut luarnya ini ya, ini ada baut luar. Kalau ini tidak ada, mesinnya ngegas tinggi juga ya. Kalau ini lepas aja, karena ini torsi spring juga namanya nih ya, torque spring ya. Ini kalau ini setelan minyaknya kayaknya ini terlalu banyak, jadi saya akan kendorkan nanti, terus kurangi 2 drat dulu sebelum di kalibrasi manual ya. Oke, dan ini untuk gasnya sepertinya ini ya. Jadi ini mendorong ya, ini menggeser juga kontrol rack yang di gas itu ya, kontrol rack yang menggeser pelunyer ini ya, yang ini ya, ini ada ini ya. Di sini masuk kontrol racknya seperti ini misalnya ya. Jadi di gas, dorong masuk, tergeser pelunyernya, maka bahan bakar bertambah. Kalau ini fungsinya juga ini, kalau di gas ya, maka playback atau governornya yang di sini ini kan didorongnya gini, langsung membuka dia seperti ini ya. Ya. Kalau di gas ini kan ditarik sama ini untuk pengatur gasnya ini kan, ini kontrol rack ya. Jadi kalau di gas maka ini akan terdorong seperti ini ya, terdorong ke
timer, jadi jadi digas gitu ya. Jadi untuk torsi springnya di sini ya, start springnya yang per kecil tadi masuk di sini ya, ada lubangnya di sini. Ini ada lubang takatara ya. Nah, ya di sini. Terus yang matikan mesin yang ini ya, karena dia geser bagian ini ya, nih. Jadi ini tergeser ya, jadi akhirnya mesin mati karena bahan bakar tertutup ya. Oke, jadi kita akan pasang ini di sini. Jadi kalau ini digeser ini untuk matikannya atau coknya, maka ini akan ikut naik ke atas seperti ini ya, mati posisi tertutup. Itu kontrol slipnya di dalam situ. Nah, kalau digas gitu ya, posisi mati, posisi digas gini. Kontrol slipnya menggeser plunger. Oke. Bagaimana kalau ini rusak? Maka mesin tidak beraturan juga putarannya ya, karena ini yang menjaga stabilnya mesinnya. Misalnya digas, ditambah gas, makin membuka sampai gas full. Gas kecil mati. Jadi yang ininya ini ya, sama ini di sini ya, selipnya ini ya, ini berputar gini, putar ya. Oke, terus setelan minyak atau setelan RPM-nya atau setelan asap, yang ini ya, yang ini, yang ini ya. Jadi kita lihat dalamnya seperti ini ya. Jadi pas digas dia berfungsi juga seperti ini ya. Setelan RPM-nya atau setelan asapnya. Oke, saya simpan dulu tripodnya, kita jelaskan lebih dekat. Ini setelan minyak ya, terlalu banyak. Ini kan gini ya, setelan minyak fungsinya di sini ya. Saat digas ini yang menahan, terus torsi springnya itu berfungsi untuk menetralkannya. Yang ini torsi spring yang ada di luar tadi yang saya bilang ya. Jadi itulah. Terus kalau untuk setelan grong-grongnya atau dam springnya yang ini setelan grong-grong ini ya, ini bukan yang ini ya. Kalau ini stopper ball, ini dia langsung bersangkutan dengan ini juga ya, gasnya ini ya, Jadi kalau itu dikendorkan maka ini akan begini ya, grong, karena di ujung dari torque spring ini ada juga per sama sap ya. Jadi itulah yang bermain-main naik turun gini ya, mendorongnya ini ya. Jadi gini, kalau ini dikendorkan grong, kalau ini ditambah maka dia akan rata seperti ini. Ini grong. Oke. Oke, aman semua, sepinya, snaplingnya aman semua. Yang perlu kita perhatikan seperti itu semua. Terus start springnya masih bagus juga.
ya. Jadi kalau digas seperti ini, langsung terdorong semua. Biasanya orang untuk setelan RPM yang ini ya, ini yang jadi gas, atau ini yang jadi gas, ini yang jadi setelan RPM. Bisa juga kita tukar ini sama ini ya, sembarang ya. Makanya kalau ini ditambah, respon dari gasnya ini cepat ya, karena ini setelan RPM atau setelan asap ya. Nih, jadi ya, ini tembus juga dengan ini. Jadi kalau ini dilepas baru ini digoyang-goyang gini, maka ini juga gerakannya seperti ini juga ya, sama. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Salam sukses.